Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra dengan NIM akhir 024 kelas 4 KPIA. Video ini bertujuan untuk merepresentasikan hasil dari UTS mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Langsung saja kepada soal. Untuk soal yang nomor 1, yaitu berdasarkan landscape industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini di Indonesia. Jawabannya yaitu pola kepemilikan perusahaan industri media di Indonesia yaitu konglomerasi media, di mana beberapa perusahaan media itu berkumpul dan memiliki kekuasaan ekonomi yang besar. Hal ini terjadi karena industri media massa di Indonesia masuk kepada industri hegemonik dan oligopolistik, dengan masyarakat yang digunakan sebagai konsumen ataupun konsumen konten, dan juga itu dimanfaatkan oleh konglomerat media. Bisa seperti contohnya itu Surya Paloh dan juga Haritano yang memiliki besar media industri media, yaitu Media Group dan juga MNC Group. Nah, hal itu juga berpengaruh terhadap konten-konten ataupun siaran yang ditampilkan kepada halayak, sebab dalam hal itu mereka dapat mengkapitalisasi konten yang mereka buat. Soal nomor 2, siapa sajakah yang termasuk stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal, dan jelaskan apa saja perannya. Di sini saya berpendapat ada 3 stakeholder eksternal di dalam media massa. Yang pertama adalah masyarakat. Tentu masyarakat memiliki kepentingan dan peran yang penting dalam media industri, sebab masyarakat itu sendiri adalah sasaran atau tujuan dari media massa. Kemudian yang kedua ialah pemerintah. Kenapa pemerintah? Sebab pemerintah memiliki kontrol yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan ataupun industri media lain, serta memiliki peran sebagai pembuat atau wewenang daripada konten yang akan disebarkan. Kemudian yang terakhir ialah pesaing ataupun industri media lain, sebab dengan adanya industri media lain itu akan meningkatkan inovasi dan kreativitas daripada industri media massa kita. Oke. Lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan modal pembiayaan. Menurut Anda, modal apakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Menurut saya, biaya yang paling efisien dalam menekan produksi itu adalah model bisnis advertising ataupun iklan, karena model ini menggunakan biaya dari pemasaran melalui iklan untuk mendukung biaya produksi. Juga advertising ini membantu dalam tentu saja hal biaya. Lanjut kepada soal yang nomor 4, soal terakhir. Salah satu hal penting dalam media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut Anda, di era teknologi digital ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media massa dapat berkembang? Menurut saya ataupun menurut pendapat pribadi saya, dalam konteks industri media massa, beberapa aspek yang diutamakan dalam memetakan segmentasi khalayak dalam industri media adalah ada 4. Yang pertama, minat dan hobi. Tentunya klasifikasi daripada minat dan hobi ini perlu kita lakukan agar tujuan daripada konten ataupun siaran yang kita buat dapat tertuju kepada orang yang tepat. Kemudian yang kedua ialah usia. Dengan menentukan usia dan mengklasifikasikannya, itu akan memudahkan kita. Sebagai contoh, anak-anak kecil, kita mengklasifikasikan anak kecil dan dewasa, di mana yang anak kecil itu lebih mendominasi kepada film yang kartun. Kemudian yang dewasa bisa kita memberikan sebagai drama ataupun siaran-siaran berita. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis kelamin, antara perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir, menurut saya aspek yang penting itu adalah letak geografis, di mana tentunya orang yang berada di
letak daerah tersebut pasti lebih memilih untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat di daerahnya, kemudian mengetahui daerah yang di luar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.